Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Belum. Yang belum kenapa belum sarapan? Belum masak. Ya, masak Ibunya pergi. Ibu belum masak, Ibu. Ya, nanti setelah pembelajaran waktu istirahat bisa ke kantin untuk beli jajan ya. Siap, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, boleh ketua kelas berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, coba kalian tengok kiri dan kanan ada sampah atau tidak? Tidak ada. Sudah bersih semuanya ya? Kalau sampahnya sudah tidak ada, coba sekarang anak-anak bisa menyimpan barang-barang yang tidak diperlukan saat pembelajaran seperti gadget dan lain sebagainya. Yang di atas meja boleh alat tulis saja ya. Baik. Baik, sudah semuanya? Sudah siap? Sudah. Nah, kali ini Ibu akan kita akan belajar mengenai teks cerita fantasi. Namun sebelumnya, ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya kita membahas mengenai apa? Saya Bu, Baik, silahkan. untuk pertemuan sebelumnya itu mempelajari tentang unsur intrinsik yang ada di dalam cerita fiksi, Ya, cerita fantasi. Baik. Ada apa saja? Ada tema, tokoh, alur, amanat, gaya bahasa, dan lain-lain. Ya, betul sekali. Nah, pada pembelajaran hari ini, anak-anak diharapkan dapat mampu mengidentifikasi tokoh dan penokohan dalam cerita secara baik dan juga benar. Sebelum memulai pembelajaran, kira-kira pernah nggak kalian melihat atau membaca, menonton teks cerita fiksi? Kira-kira siapa tokoh favorit kalian dan kenapa? Bisa angkat tangan? Saya Bu. Saya Bu. Saya Boleh dari Julius dulu. Saya pernah membaca dan menonton cerita fantasi. Salah satunya adalah Harry Potter dan Narnia. Ceritanya sangat seru. Kadang ada sihir, makhluk aneh, atau petualangan seru yang bikin penasaran dan nggak ada di dunia nyata. Ya. Tokoh favorit saya adalah Hermione Granger. Saya suka dia karena dia pintar, berani, dan selalu punya ide cerdas di saat genting. Meskipun bukan tokoh utama, tapi dia sering menyelamatkan teman-teman. Keren sekali tulisannya. Boleh, Mbak Asmita? Pramita. Iya, Pramita. Saya pernah Bu melihat judulnya itu How to Train Your Dragon. Itu cara melatih naga. Nah, ceritanya tuh menarik sih karena tuh ada manusia yang bisa hidup berdampingan dengan naga. Padahal awalnya mereka bermusuhan. Nah, tokoh favoritnya saya itu adalah Hikup. Dia itu tidak jago bertarung, tapi dia cerdas dan punya hati yang lembut. Dia berani berpikir beda dari orang-orang di sekitarnya dan membuktikan kalau naga itu tidak harus selalu dianggap musuh. Seperti itu, Ibu. Wah, keren ya, tokohnya naga bisa Iya, jadi tokoh betul. manusia. Boleh, tadi siapa Saya lagi? Bu, saya. Oh iya, Andriana silahkan. Saya pernah nonton Narnia Bu. Oh, hampir sama kayak Iya, saya. saya sama kayak Julia. Tapi tokoh favorit saya itu Aslan Bu. Soalnya dia itu bijak, kuat, tapi juga baik hati. Walaupun wujudnya singa, tapi dia pelindung buat semua orang Bu. Ih, keren ya. Saya Bu, Ada lagi, Asmita, cerita apa? saya kalau nonton dan baca pernah judulnya The Hobbit Bu. Jadi itu kurcaci yang berpetualang Bu. Ih, kurcaci. Iya. Wah, lucu banget ya. Pasti ceritanya lucu-lucu gitu. Soalnya kan mini-mini gitu tokohnya. Nah, sekarang Ibu mau menayangkan sebuah video. Anak-anak bisa mencermati, menyaksikan dengan seksama. Karena setelah video, Ibu akan memberikan pertanyaan. Kalau anak-anak bisa menjawab, Ibu akan memberikan reward. Oke? Siap. Dongeng Terlahir. Seorang penyihir tua sedang asik meramu di rumahnya. Ia ingin membuat ramuan yang bisa membuat boneka berbicara. Oh, ramuan ini terbuat dari bahan-bahan yang langka. Aku mencarinya dengan
Setelah jadi, penyihir meminumkan ramuan itu pada sebuah boneka kayu. Minumlah, ramuan ini akan membuat dirimu menjadi lebih hebat. Benar saja, boneka itu seketika bisa berbicara seperti manusia. Aku ada di mana? Tenang saja, kau akan aman di sini. Asalkan kau mau mendongeng untukku. Baiklah, kalau hanya itu permintaanmu. Boneka hidup itu melakukan apa yang diminta penyihir, sedangkan penyihir sendiri asyik berbaring sambil mendengarkan dongeng darinya. Namun sayangnya, kemampuan sihir dari ramuan itu tidak bertahan lama. Kekuatan boneka seringkali habis sebelum kisah dongengnya selesai. Hal itu tentu membuat penyihir menjadi geram. Bagaimana sih ramuan ini? Aku belum mendengarkan dongengnya sampai habis. Aku tak bisa bergantung pada boneka aneh seperti ini lagi. Aku harus mencari manusia sungguhan untuk mendongeng. Keesokan harinya, penyihir mulai menjalankan rencananya. Ia pergi ke hutan dan menangkap siapa saja yang lewat di sana. Aduh, tolong lepaskan aku. Tidak kan? Sesampainya di rumah, penyihir langsung menyuruh gadis itu untuk mendongeng. Kalau kau ingin selamat, maka kau harus menceritakan sebuah dongeng yang tak ada akhirnya. Jika gagal, maka aku akan menyihirmu menjadi kambang. Gadis yang ditangkap oleh penyihir itu awalnya bisa bercerita dengan lancar. Ia juga terlihat menikmati setiap cerita yang ia sampaikan. Penyihir pun mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ia senang karena dongeng dari gadis itu sungguh menarik. Namun, setelah seminggu berlalu, gadis itu mulai kehilangan ide untuk bercerita. Pada suatu hari, seekor apa ya? Gajah sudah, katak sudah, monyet sudah. Semua hewan sudah kuceritakan. Jadi kamu hanya diam. Aku ingin mendengarkan dongeng. Gadis itu hanya terdiam. Ia kebingungan sendiri. Aku sudah tidak sabar menunggu. Sesuai ucapanku, jika kau tak bisa mendongeng hingga akhir, kau akan menerima akibatnya. Kata penyihir, ia kemudian mengucapkan mata. Gadis cantik itu kini berubah menjadi seekor katak. Hal itu dilakukan penyihir secara berulang-ulang hingga koleksi katanya sangat banyak. Penyihir itu memang suka sekali mendengarkan dongeng. Jadi, ia tidak akan memberi ampun pada siapapun yang telah membuatnya kecewa. Kapan aku bisa mendengarkan dongeng tanpa akhir? Penyihir belum juga mendapatkan sosok manusia yang sesuai dengan harapannya. Hingga suatu hari, ia menangkap seorang pemuda dan membawanya ke rumah. Jika kau tak bisa membawakan dongeng tanpa akhir, aku akan menjadikanmu menjadi salah satu dari kata-kata itu. Pemuda yang bernama Patra itu kemudian bertanya pada penyihir. Menceritakan dongeng tanpa akhir bukanlah hal yang mudah. Bahkan, raja saja tidak akan mampu. Apabila aku berhasil memberikan dongeng tanpa akhir, apakah kau akan mengabulkan permohonanku? Apa permohonanmu? Aku minta kebebasan, jadi aku hanya akan bercerita di jam yang sama, yaitu setiap jam 7 malam, selama 7 menit. Bagaimana caranya mendongeng tanpa akhir jika dia pergi? Untuk bisa mendongeng tanpa akhir, kan dia harus tetap berada di sini. Ada apa, Nek? Apa kau tidak setuju dengan perjanjiannya? Oh tidak, aku setuju. Baiklah, sebelum aku bercerita, aku hendak bertanya, berapa usia Nenek? 70 tahun. Penyihir makin bingung dengan apa maksud Patra. Patra pun mulai bercerita. Pada suatu hari, terdapat sekelompok belalang araf yang ingin bekerja untuk mengumpulkan makanan. Mereka kemudian mendapatkan ide untuk mencuri saja. Maka, para belalang itu menyerbu gudang kerajaan dan bermaksud mencuri semua biji jagung yang ada di sana. Oh, penyihir tua itu mulai antusias mendengarkan dongeng dari Patra. Ia duduk di kursi malas sembari menikmati kacang sangrai. Sudah 7 menit, itu artinya dongengku sudah selesai. Jangan selesai dulu. Tolong lanjutkan ceritanya. Namun, Patra menolak permintaan penyihir itu. Aku kelelahan, Nek. Hari ini, aku berjalan melewati gunung dan hutan. Belum lagi, aku harus mengikuti perintah Nenek untuk mendongeng. Aku butuh istirahat dulu. Ya sudah kalau gitu. Masuk ke kamar. Patra berbakar badan dan berpikir keras di dalam kamar. Sebenarnya, aku mempunyai ide hebat untuk mengelabui nenek sihir itu. Namun, aku harus mengulur waktu supaya ia percaya padaku. Dan aku bisa keluar dari hutan ini dengan selamat. Pagi harinya, Patra bangun dari tidurnya. Ia langsung menuju ke dapur untuk menyiapkan makan pagi. Aku akan memasak makanan yang lezat agar nenek sihir itu senang denganku. Ia kemudian mengambil bahan seadanya yang tersedia di sana. Di dapur itu, Patra melihat ada banyak sekali katak hijau yang terkurung dalam akuarium. Ia menatap katak-katak itu dengan iba. Pastilah mereka adalah manusia-manusia yang ditangkap oleh penyihir. Oh, mahal sekali nasib mereka. Penyihir itu sungguh tega. Selamat pagi, Nek. Aku sudah menyiapkan sarapan untukmu. Patra menghidangkan bubur labu dan jus nanas. Nenek menyantap hidangan itu tanpa berbicara apapun. Ia tidak mengapresiasi atau mengucap terima kasih pada Patra. Rupanya rencanaku belum berhasil. Langit sudah gelap. Jarum jam hampir menunjukkan pukul 7 malam. Itu artinya, Patra harus mendongeng lagi untuk penyihir. Oh, aku sudah tidak sabar untuk mendengarkan ceritamu. Penyihir duduk di dekat perhatian sambil bersiap mendengarkan dongeng. Baiklah, aku akan melanjutkan ceritaku. Hingga hari ke-30, penyihir mulai kesal dan bosan mendengarkan cerita sekelompok belalang. Ia bahkan kerap terkantuk-kantuk ketika Patra mendongeng. Mengapa setiap hari kau selalu menceritakan hal yang sama? Belalang itu terus-menerus memindahkan biji jagung dari gudang kerajaan ke gudang rahasia, kemudian memakannya. Tak ada lanjutan cerita yang menarik. Aku sampai bosan mendengarnya. Apa kamu berniat menipuku? Patra lantas berpura-pura terkejut ketika mendengar pertanyaan penyihir itu. Apa? Menipu? Astaga, tentu saja tidak, Nek. Bagaimana mungkin aku berani menipu? Aku masih ingin hidup menjadi manusia, bukan katak. Namun, penyihir itu tetap tidak percaya. Sekelompok belalang itu hanya berjumlah 4 ekor, Nek. Kalau setiap hari mereka hanya membahas satu biji jagung secara bergantian, maka tentu saja mereka membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Penyihir itu hanya terdiam mendengarkan penjelasan Patra. Bayangkan saja, stok jagung itu bahkan cukup untuk seluruh negeri selama 7 tahun. Jadi, berapa lama waktu yang mereka butuhkan?
Bisa-bisa 100 tahun pun tidak akan selesai. Penyihir pun tergeleng-geleng. Sebaliknya, Patra tersenyum bangga karena ia yakin rencananya akan berhasil. Jadi Nek, aku sudah memberimu dongeng yang tiada akhir. Sesuai janji yang telah kita sepakati, Nenek harus melepaskanku saat ini juga. Sebenarnya aku tahu kalau kau menipuku. Namun karena selama ini kau sudah bersikap baik dan selalu membantu pekerjaanku, maka aku akan melepasmu. Ya sudah kalau begitu, pulanglah. Hati-hati ya. Baik, gimana ceritanya anak-anak? Mohon maaf ya karena tadi terkendala sinyal dan ternyata video yang ibu download tidak bisa diputar sampai akhir. Selanjutnya, ibu ada pertanyaan dari anak-anak yang bisa menjawab, boleh angkat tangan dan nanti akan ibu beri belum akan ibu beri hadiah. Siap. Yeay. Saya Bu. Saya. Kiki Bu. Turun dulu. Kiki. Ibu bacain soalnya dulu ya. Iya, saya sudah. Yang pertama, nomor 1. Siapa tokoh utamanya? Saya Bu. Saya. Kiki Bu. Asmita Yutia Bu. Kiki. Sebentar, ulang. 1, 2. Turun dulu. 1, 2, 3. Saya Bu. Mbak tadi yang angkat tangan Raisa. Nanti semua tahu ya semua. Boleh silakan. Baik Bu, tokoh utama dalam video tadi itu ada seorang penyihir. Terus tokoh pendukungnya itu ada boneka yang dijadikan ramuan penyihir tua, boneka yang dijadikan hidup. Terus ada juga manusia yang ditangkap penyihir yang dijadikan kata. Ya, baik, benar. Tadi Mbak Kiki mau jawab juga tokoh utama dan juga tokoh pendukungnya, boleh? Tokoh utamanya ada nenek penyihir. Boleh. Nenek kan tadi Iya, nenek. Terus yang kedua ada Patra. Ya. Terus yang ketiga ada boneka kayu. Iya, betul. Terus yang keempat ada anak gadis yang tidak bisa menceritakannya karena ada seminggu. Iya. Terus ada belalang di ceritanya Patra. Iya. Terus Ada kata-kata. betul, ada kata-kata juga. Selamat tepuk tangan buat yang sudah menjawab. Ya. Soal yang kedua. Ya. Sebentar. Bagaimana penggambaran masing-masing karakter tokoh? Bisa angkat tangan? Ya, Irma, silahkan. Penggambaran tokohnya tadi itu penyihir tua digambarkan sebagai sosok yang penasaran dan berambisi untuk menciptakan ramuan untuk boneka yang bisa menghidupkan boneka untuk bercerita. Ya. Kemudian boneka-boneka yang menjadi hidup digambarkan sebagai makhluk yang polos dan kasihan. Ya. Gadis cantik yang digambarkan polos dan memiliki rasa takut pada penyihir. Pemuda bernama Patra yang digambarkan sebagai tokoh yang cerdas. Ya, betul sekali. Terus tadi lagi ada yang mau jawab lagi? Ya, Mbak Asmita, silahkan. Yang nomor berapa saya? Yang nomor 2. Tadi penggambaran tokohnya dari nenek sihirnya itu digambarkan tokoh yang jahat dan jelek. Maaf ya. Ya, nggak apa-apa, Karena dimaafin. mukanya hijau, kemudian ada Patra yang tokohnya tadinya takut-takut, kemudian menjadi cerdik Bu, agar bisa terbebas dari nenek sihir. Ya. Bagus, tepuk tangan untuk yang sudah menjawab. Ya. Terus selanjutnya soal ketiga, siapa yang mau menjawab? Saya. Ya, boleh Nafila. Apakah terdapat tokoh yang mengalami perubahan karakter? Ya. Dari video ada, yaitu penyihir tua mengalami perubahan karakter. Awalnya, penyihir hanya ingin menciptakan ramuan ajaib, Betul. tapi setelah melihat boneka ciptaannya tidak bisa bercerita sesuai keinginannya, ia pun akhirnya mencari manusia untuk menjadi korbannya. Dan di akhir si penyihir itu luluh oleh kebaikan dan cerita dari Patra. Akhirnya penyihir pun luluh dan membebaskan Patra. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Nafila. Sekarang nomor 4 ada yang mau menjawab? Mbak Asmita gantian ya. Iya. Teman-temannya. Gantian kita.
Ya, siapa nama tokoh antagonis dalam cerita? Jadi tokoh antagonisnya itu penyihir tua itu sendiri, karena tindakannya yang seenaknya menciptakan ramuan tanpa mempertimbangkan akibatnya. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Yuri. Selanjutnya soal siapa nama tokoh protagonis dalam cerita? Ya. Jadi siapa nama tokoh protagonis dalam cerita? Tokoh protagonis adalah boneka-boneka yang menjadi hidup. Kemudian ada Patra, Gadis Cantik, dan para kata. Ya, betul sekali. Boleh tepuk tangan. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, bagaimana pengaruh tokoh terhadap jalannya cerita? Bu. Oh iya. Jadi penyihir tua itu memulai cerita dengan menciptakan ramuan ajaib yang menjadi titik awal dari segala peristiwa. Boneka-boneka yang menjadi hidup berkat ramuannya sampai penyihir itu menemukan manusia yang menceritakan hidup tanpa akhir. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Baik. Ibu akan memberikan penguatan terkait dengan video yang sudah ditayangkan tadi. Jadi, tokoh adalah pelaku yang menjalankan peristiwa cerita yang mempengaruhi alur. Biasanya tokoh itu bisa antagonis, protagonis. Nah, sedangkan di video tadi itu tokohnya jahat ya, tokoh utamanya si nenek penyihir yang punya sifat egois dan suka semena-mena gitu. Terus penokohan sendiri itu adalah cara penggambaran penulis atau pengarang menggambarkan tokohnya itu bisa secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian ada jenis-jenis tokoh, ada tokoh utama sesuai yang Ibu jelaskan tadi, ada tokoh pendukung, ada juga tokoh antagonis atau tokoh yang netral atau penengah saja, biasanya tidak terlalu mempengaruhi alur cerita. Nah, sesuai dengan yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada penggambaran tokoh secara langsung dan tidak langsung. Contohnya seperti Patra. Patra itu dia cerdik tetapi tidak digambarkan atau tidak dinarasikan secara langsung oleh penulis, tetapi ditunjukkan melalui tindakannya Patra. Ya, betul sekali. Oke, sekarang mari kita diskusi. Tapi sebelum diskusi, Ibu ada ice breaking terlebih dahulu. Mungkin anak-anak bisa berdiri. Siap, Bu. Mau masuk. Nanti kita bernyanyi bersama ya. Ibu contohkan. Boleh teman-teman juga ikut gerakannya. Tangan diangkat-angkat. Tangan diangkat-angkat, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Nah, setelah Ibu bilang putar badan, kalau Ibu misal bilang motor, kalian membuat kelompok menjadi 2 orang. Motor. Ya. Kalau Ibu bilang bajai, bentuk kelompok 3 orang. Kemudian kalau Ibu bilang mobil, kalian bisa berkelompok 4 orang. Dan kalau Ibu bilang truk 5. Oke? Oke, sekarang kita nyanyi dulu ya. Tangan diangkat-angkat, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Motor. Tangan diangkat-angkat, pinggul digoyang-goyang, badan dihentak-hentak, putar badan. Truk. 5. Belum saja, Bu. Ada yang dapat ini cuma. Ya, nanti hadiahnya dikurang kalau gitu. Nggak apa-apa, nanti ada kesempatan lagi. Boleh sekarang bisa duduk sesuai kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. 1 sebaris. 1. Ibunya enggak. Boleh. Kelompok ya anak-anak. Boleh.
sini. Nah, kamu yang pindah. Kelompok majunya sama aku. Nah, Hidup kelompok. Kelompok 3 sini. Wah, Kelompok 4. Tapi Baik, di lembar terakhir sudah ada perintah pengerjaan secara berkelompok. Bisa dibaca terlebih dahulu ya cerita di Ibu, baik Ibu. baik. Ada yang perlu ditanyakan? Katanya Bu. terima kasih, Bu. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Boleh perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Masih ini kurang lagi masih itu mati ya Boleh dari kelompok 1 terlebih dahulu. 1 ye. Siapa tokoh yang mengalami perubahan karakter? Jelaskan. Tokoh yang mengalami perubahan karakter yaitu tokoh Mao. Awalnya pendiam, suka murung, tapi setelah dia bisa menggunakan mantra dengan benar, dia lebih berani untuk melindungi temannya si Kiwo. Nih sama Bu jawabannya. Berarti artinya jawabannya Benar. Selanjutnya kelompok 2. Bagaimana konflik utama dalam cerita ini? Mao tidak bisa menggunakan mantra sihirnya selama 1 bulan dan dia sering diejek oleh teman-temannya. Ya betul, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3. Apa pesan moral yang dapat dipetik dari cerita tersebut? Yang pertama yaitu teruslah berusaha dan pantang menyerah. Kemudian yang kedua, bantulah teman kalian yang sedang mengalami kesulitan. Betul. Selanjutnya Kesimpulan dari ceritanya, cerita Kue-Kue Mao mengajarkan bahwa kerja keras dan dukungan sosial dapat mengubah seseorang dari yang awalnya diremehkan menjadi sosok yang luar biasa. Mao menunjukkan bahwa keterbatasan bukan akhir segalanya selama kita mau mencoba dan belajar. betul sekali. Tepuk tangan kita masuk ke depan. Ada hadiah untuk kalian. Terima kasih. Oh, sedikit ya satu. Ya. Ini ditunggu Dibawa dulu ya. Jadi dari cerita yang sudah ada di lembar kerja anak-anak, kita bisa belajar bahwa kita tidak boleh pantang menyerah. Kita harus terus berusaha walaupun itu sulit, tetapi itu bisa merubah apa yang kita usahakan selama ini. Contohnya seperti tokohnya tadi Mao. Si Mao ini emang sulit belajar untuk menjadi penyihir yang hebat, tetapi dia punya keunikan, yaitu menyihir barang-barang menjadi kue, makanan dan lain sebagainya, dan kuenya itu enak-enak. Akhirnya dia disukai karena makanan yang dia buat itu enak, seperti itu. Sudah di akhir diskusi dari anak-anak, ada yang membantu ibu menyimpulkan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Iya, Amel, silahkan. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu terkait dengan cerita fantasi. Nah, di dalam cerita fantasi itu terdapat tokoh dan penokohan yang menjadi unsur penting dalam cerita fantasi. Nah, tokoh adalah pelaku yang mengalami dan menggerakkan peristiwa dalam cerita, sedangkan penokohan adalah cara pengarang menggambarkan watak atau karakter tokoh. Tokoh dapat dibedakan menjadi 4, yaitu ada tokoh utama protagonis, tokoh antagonis, tokoh pendukung, dan juga tokoh tritagonis. Baik. Nah, Kalau selanjutnya ada yang mau membacakan kesimpulan? Baik, Mbak Fadila. Cara penggambaran tokoh dilakukan secara langsung, yaitu dengan penyebutan sifat secara eksplisit oleh pengarang atau secara tidak langsung melalui tindakan, dialog, pikiran, dan pandangan tokoh lain. Pemahaman terhadap tokoh dan penokohan membantu pembaca mengenali konflik, alur, serta pesan dalam cerita secara lebih mendalam. Baik, tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Nah, kita sudah
berada di akhir pembelajaran. Ibu akan menyampaikan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai maja sarkasme pada cerita pendek. Nah, untuk sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, gimana? Pembelajarannya menyenangkan? Menyenangkan. Kita belajar tentang tokoh-tokohan dan fantasi. Oke. Sepertinya anak-anak sudah paham ya. Sudah. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ketua kelas boleh memimpin doa. Ibu, sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ibu cukupkan. Ibu minta maaf apabila masih ada kesalahan dalam menyampaikan pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.